Ini adalah Suzuki Ignis yang saat ini menjadi perbincangan di media sosial dan sempat masuk dalam Google Trend ya. Sebenarnya apa sih istimewanya dari Suzuki Ignis ini? Ini adalah sebenarnya city car bermesin 1,2, tapi Suzuki menganggap bahwa mobil ini tak pantas disandingkan sebagai city car karena dia mempunyai karakter SUV. Ini terlihat dari desain yang kotak dengan adanya roof rail di tipe GX. Terus kemudian juga untuk di ground clearance-nya dia itu lebih tinggi 10 mm dibandingkan CR-V. Suzuki Ignis ini memiliki bentuk yang khas, retro-retro tapi mengolaborasikan dengan unsur-unsur modern. Ini terlihat dari headlamp-nya yang sudah LED proyektor, terus juga ada daytime running light juga di sini. Terus juga dia diperkuat dengan aksen chrome, ada di grill di sini dan juga pada fog lamp-nya. Untuk warnanya ini sebenarnya ada beberapa tipe. Untuk yang putih ini dia sebenarnya tidak dual tone, tapi seperti yang di sebelah ini adalah warna oranye. Ini dia cukup apik kombinasi warnanya, di mana ada atap berwarna hitam dan ininya orange. Ini cukup menarik apalagi kalau kita lihat dari atas. Yang khas dari Suzuki Ignis adalah selain lampunya dan bentuk secara keseluruhan, ini ada aksen seperti mobil-mobil Range Rover yang menguatkan kesan SUV dari mobil ini. Sementara untuk velgnya dia pakai ring 15 dengan warna hitam yang menjadi warna standar. Nah, di belakang kita juga akan bisa melihat karakter dari Ignis itu sendiri. Ketika kita melihat dari samping, kita akan menemukan emboss pada pilar C ini. Suzuki menjelaskan kalau ini adalah karakteristik dari mobil ini untuk membuatnya tampil lebih dinamis dan gak kaku. Sementara di belakang, desainnya juga cukup ikonik sekali. Dia sayangnya belum menggunakan lampu LED di belakang. Ya, ini kita sekarang berada di kursi pengemudi Suzuki Ignis tipe GX yang manual. Bagaimana kita lihat, dia udah punya di sini audio steering wheel, terus juga ada tombol info untuk mengganti trip meter, terus juga dia juga punya fitur Bluetooth yang bisa dikoneksi ke smartphone. Posisi duduknya enak, dia kursinya itu ala-ala bucket seat ya. Dia juga ada support untuk badan di sini nih, busanya juga cukup enak. Oh iya, ini juga udah bisa di naik turunin kursinya. Selain di reclining ininya juga dia udah bisa di naik turunin. Kalau kita lihat dari desain interiornya, ini cukup modern tapi dengan kesan retro juga ya. Di sini ada aksen-aksen karbon di AC, terus juga untuk yang warna putih ini dia dipadukan dengan warna-warna yang sama dengan bodi luarnya. Ini ada putih, terus juga di sini di tray pintu juga dia ada putih juga. Terus pintunya dia juga udah power window. Tapi kita coba nyalain dulu. Ini berlaku. Ini juga udah auto down, tapi sayang belum auto up ya. Terus di sini juga dia ada panel meter yang bentuknya unik kayak tabung. Ini ada kontrol AC segala macam. Terus juga di sini ada soket untuk isi daya smartphone pakai USB. Terus juga ada power outlet 12 volt untuk tambahan. Ya, sekarang kita ada di kursi baris kedua dari Suzuki Ignis. Gua yang punya postur tinggi 173 itu punya ini tuh ruangannya bisa dibilang cukup lapang ya, dan leluasa kita duduk. Ruang di kaki juga masih banyak, terus juga di atas kepala juga masih ada. Di sini di kanan kita dapat untuk armrest-nya, jadi bisa nyantai. Terus juga kita ada ini ada headrest yang bisa diatur. Apa sih duduk di belakang cukup nyaman karena juga posisinya sedikit miring ya, meskipun nggak bisa di reclining lagi, dia juga udah mentok. Tapi ini so far sih enak.
Dan kalau untuk duduk di penumpang tengah, karena ini kan pasti bisa untuk 5 orang, ini masih cukup enak sih. Tapi di sini ada gundukan yang cukup tinggi ya. Dan juga dia di belakang nggak ada untuk address-nya, jadi rada ngedongak gitu. Tapi so far ini cukup enak. Ini kita lagi ada di Sudirman dan terjebak macet di depan sebelum Ahmad Jaya. Sebagai kita tahu, ini so far sih enak ya, apalagi untuk bantingannya, karena kita lewat jalan Sudirman yang notabene juga lagi rusak karena proses pembangunan MRT. Ini cukup bantingannya nggak terlalu keras, kemudian juga kabinnya juga cukup kedap, suara di luar juga nggak terlalu masuk kalau kita perhatiin. Nah, ini yang kita coba adalah Suzuki Ignis tipe GX yang manual transmission 5 percepatan. Sebenarnya di tipe ini tuh ada 2 pilihan transmisi, AGS ataupun manual. Sementara di GL untuk saat ini itu baru tersedia varian manualnya. Meskipun nanti Suzuki juga sekarang sudah mulai menjual untuk tipe GL yang versi AGS. So far sih kalau kalian yang pengen praktis ketika macet-macetan kayak gini, nggak perlu standby kopling, oper-oper gigi dan segala macam, mungkin lebih prefer untuk beli yang versi AGS-nya. Cuma kita karena ingin coba beda, coba nyobain seberapa enak sih, seberapa responsif tenaga dari mesin 1200 yang diusung di Suzuki Ignis ini. So far sih cukup oke untuk berkendara di perkotaan. Suzuki Ignis sendiri mengusung mesin 1.2 liter DOHC VVT yang memproduksi tenaga 83 PS pada 6000 rpm dan torsi 113 Nm pada 4200 rpm. Untuk yang tipe GX, dia udah punya keyless entry dan start stop untuk mematikan atau menghidupkan mesin. Seluruh tipe Ignis sudah dilengkapi dengan dual airbags di depan, rem ABS dengan EBD. Di baris kedua, dia juga punya fitur kursi isofix. Soal harga, tipe GX manual transmission dibanderol 159,5 juta atau lebih murah dibandingkan versi AGS yang dipatok Suzuki dengan bandrol 169,5 juta. Nah, jangan lupa untuk like dan komentar video ini dan subscribe channel kumparan.com dan nantikan video otomotif selanjutnya.